Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang distribusi probabilitas. Pada saat Anda SMA, saya pikir materi ini pernah disinggung oleh guru Anda, yakni terkait dengan probabilitas ya. Yang akan saya jelaskan di video kali ini, setidaknya ada 5 pokok bahasan yang akan dijelaskan, yakni yang pertama adalah pengertian probabilitas. Ya, apa sih yang dimaksud dengan probabilitas itu? Kemudian manfaat probabilitas, aturan probabilitas. Yang keempat, nilai harapan atau expected value. Kemudian yang kelima adalah permutasi dan kombinasi. Jadi di video ini saya akan menjelaskan 5 pokok bahasan ini. Saya mulai dengan yang pertama, yakni pengertian probabilitas. Yang dimaksud dengan probabilitas itu adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kemungkinan suatu kejadian secara random atau acak. Sehingga pada saat kita berbicara tentang probabilitas, sebenarnya kita akan bicara berapa besarnya kemungkinan suatu peristiwa atau suatu kejadian itu terjadi secara random atau acak. Ya, itu yang dimaksud dengan probabilitas. Atau probabilitas juga bisa dikatakan sebagai ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa depan. Kemudian ada beberapa literatur yang mengatakan probabilitas itu adalah pernyataan mungkin dan atau tidak mungkin. Ya, jadi bicara tentang mungkin atau tidak mungkin. Ada juga yang mengatakan bahwa probabilitas itu adalah pernyataan kepastian dan atau ketidakpastian ya. Jadi berbicara tentang mungkin atau tidak mungkin, pasti atau tidak pasti ya. Misal nih, probabilitas itu biasanya dinyatakan dengan simbol P. Ya, jadi simbol dari probabilitas itu adalah huruf P. P besar ya. Sehingga kalau kita ingin mengatakan probabilitas terjadinya suatu peristiwa, ya, kemungkinan atau probabilitas terjadinya suatu peristiwa adalah 0,75, maka secara simbol kita bisa mengatakan probabilitas A, misalkan ya, probabilitas kejadian A adalah 0,75. Oke, jadi di dalam menyimbolkan atau menulis probabilitas kejadian satu peristiwa, kita bisa menggunakan simbol P, terus kemudian dengan istilah kita ya, apakah peristiwa A, ya, apakah probabilitas kejadian X, ya, itu tergantung kita. Yang penting kita tahu bahwa simbol dari probabilitas atau kemungkinan itu adalah P lambangnya ya. Nah, kalau probabilitas suatu peristiwa
itu adalah 0,75, maka probabilitas tidak terjadinya suatu peristiwa, misalkan kita sebut dengan Q, besarnya adalah 1 minus P. Ya, jadi kalau P tadi adalah 0,75, maka kalau ditanya P tadi kan melambangkan probabilitas terjadinya satu peristiwa ya. Maka Q itu mencerminkan probabilitas tidak terjadinya suatu peristiwa, maka besarnya Q adalah 1 minus P. Oke, maka probabilitas tidak terjadinya peristiwa itu adalah QA. Ya, QA adalah 1 dikurangi 0,75 ya. Karena tadi P-nya 0,75, kalau ditanya tentang Q-nya, nilai Q-nya adalah 1 dikurangi P-nya ya. 1 dikurangi 0,75, maka nilai Q-nya adalah 0,25. Ya, 0,25 ini adalah mencerminkan nilai Q, di mana nilai Q itu mencerminkan probabilitas tidak terjadinya suatu peristiwa. Ya, artinya kita bisa mengatakan bahwa P, PA, ya, PA ini peristiwa, probabilitas terjadinya satu peristiwa, ditambahkan dengan QA. QA adalah probabilitas tidak terjadinya peristiwa, itu sama dengan 1. Nah, 1 itu sama dengan 100%. Ya kan? 100% itu kan 100 dibagi 100 ya. Maka 100 bagi 100 ya 1. Jadi probabilitas terjadinya suatu peristiwa itu adalah 1 atau 100%. Jadi kalau ditanya P-nya 0,75, maka Q-nya adalah 1 dikurangi 0,75. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ukuran probabilitas itu atau nilai dari probabilitas itu antara 0 sampai 1 ya. Jadi probabilitas A itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1 ya. Artinya jika nilai PA-nya mendekati 0, maka kemungkinan atau peluang terjadinya peristiwa sangat kecil. Atau dengan kata lain, tidak ada kemungkinan ya peristiwa itu akan terjadi. Itu jika nilai PA-nya mendekati 0. Artinya probabilitasnya sangat kecil sekali. Kemudian, bila PA mendekati 1, ya, artinya probabilitasnya mendekati 1, maka kemungkinan atau peluang terjadinya peristiwa sangat besar kalau nilai PA-nya mendekati 1. Ya, ini adalah nilai atau ukuran probabilitas ya, berkisar dari 0 sampai dengan 1. Contoh ya, semisal kita contohkan mata dadu. Mata dadu itu kan bernilai ada 6 ya, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi peluang itu peluangnya ada 6. Ya, di mana probabilitas masing-masing itu adalah ya dadu berangka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau ditanya berapa probabilitas munculnya angka 1, nah kalau misalkan ditanya ya berapa probabilitas munculnya angka 1,
Maka ya kita bisa lihat bahwa munculnya angka 1 dari 6 kemungkinan adalah ya 1/6. Ya, 1/6 ini kalau kita desimalkan 0,117 ya. 0,17 ya. Jadi itu probabilitas kalau ditanya kemungkinan munculnya angka 1 di dadu itu berapa? Ya 1/6. Begitu juga dengan angka-angka yang lain ya. Karena kan munculnya satu angka itu kan masing-masing kan 1. Makanya di sini saya katakan peluangnya ada 6. Lalu kemudian uang logam, kita tahu uang logam itu ada 2 sisi ya. Maka peluangnya ada 2, yakni bisa muncul misalkan gambar atau angka. Lalu peristiwa kelahiran ada 2 peluang ya, yakni apakah perempuan atau laki-laki. Lalu kemudian hasil pertandingan ada peluangnya ada 3 ya, bisa kalah, bisa menang, atau seri. Kalau misalkan bicara transaksi bursa saham, peluangnya ada 2, apakah jual atau beli saham. Kalau bicara tentang keadaan ekonomi, peluangnya ada 2, ya, yakni apakah inflasi, misalkan ya, inflasi itu lonjakan harga yang terus-menerus terjadi, sedangkan deflasi itu adalah penurunan harga pada periode tertentu ya. Jadi ini contoh kalau kita berbicara probabilitas ya, berapa kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Lalu apa manfaat probabilitas? Manfaatnya adalah bisa mempelajari atau melakukan sesuatu tentang masa depan dengan berbagai kemungkinan ya. Jadi kita bisa mempelajari sesuatu di masa depan dengan berbagai kemungkinan. Ya, itulah manfaat probabilitas yang bisa kita dapatkan kalau kita belajar tentang probabilitas ya atau peluang. Berikutnya adalah aturan probabilitas. Yang pertama adalah peristiwa yang saling bersifat komplementer. Ya, peristiwa yang bersifat saling komplementer. Komplementer itu maksudnya adalah peristiwa yang saling melengkapi. Ya, contoh misalkan di sini yang pertama, dari sejumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi angkatan 2014 yang berjumlah 235, terdapat 125 orang itu dari jurusan akuntansi dan sisanya jurusan manajemen. Tentukan probabilitasnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan A ini, berarti kita cari dulu, ataupun jurusan manajemen itu berapa orang sih, gitu ya. Maka kalau kita ingin mencari mahasiswa jurusan manajemen, kita tinggal kurangkan saja 235 dikurangi dengan 125. Ya. Nah, untuk yang pertanyaan A ini, kalau ditanya berapa sih probabilitas mahasiswa akuntansi gitu ya, maka PA, probabilitas mahasiswa akuntansi ya, A, probabilitasnya adalah jumlah mahasiswa akuntansinya 125 dibagi jumlah mahasiswanya adalah 235. Nah, maka 125 kita bagi dengan 235, hasilnya adalah 0,53.
Nah, jadi probabilitas mahasiswa akuntansi adalah sebesar 0,53. Kalau ditanya berapa probabilitas mahasiswa manajemen, saya tulis PM ya, probabilitas mahasiswa manajemen, maka probabilitasnya adalah cukup saja kita hitung langsung 1 dikurangi dengan probabilitas mahasiswa akuntansi. 1 dikurangi dengan 0,53. Maka probabilitas mahasiswa manajemen adalah 0,47. Nah, itu kita bisa langsung hitung ya. Jadi karena total probabilitas itu nilainya 1, kalau sudah diketahui mahasiswa manajemen, mahasiswa akuntansi probabilitasnya 0,53, maka sisanya mahasiswa manajemen adalah 1 dikurangi 0,53. Maka probabilitas mahasiswa manajemen adalah 0,47. Yang B, kecelakaan kereta api yang terjadi di Petarukan antara kereta api Argo Anggrek dan kereta api Senja Utama tanggal 2 Oktober 2010 lalu mengakibatkan banyak korban luka-luka atau selamat serta meninggal. Dari 120 orang yang menjadi korban, 76 orang diantaranya mengalami luka-luka berat ataupun ringan. Sisanya meninggal dunia. Berapakah probabilitasnya? Nah, kita bisa cari dulu ya, probabilitas yang luka berat ataupun ringan ya. Di probabilitas yang luka ya, saya tulis misalkan di sini PL, ya, probabilitas yang luka adalah 76 dibagi berapa korbannya? Korbannya adalah 120. 76 dibagi 120 itu adalah 0,63. Nah, inilah probabilitas dari yang luka-luka berat atau ringan. Nah, kemudian yang meninggal dunia berapa probabilitasnya? Maka PM ya, saya tulis probabilitas yang meninggal dunia, PM adalah 1 dikurangi dengan 0,63. Maka 0,37. Nah, inilah ya aturan probabilitas yang pertama. Jika peristiwanya bersifat komplementer atau peristiwa yang saling melengkapi. Berikutnya, aturan probabilitas yang kedua adalah peristiwa yang bersifat eksklusif atau mutually exclusive ya. Maksudnya adalah peristiwa yang bersifat saling meniadakan. Dengan kata lain, terjadinya peristiwa yang satu tidak diiringi dengan terjadinya peristiwa yang lain. Ya, jadi bersifatnya saling meniadakan. Satu peristiwa terjadi, nah peristiwa yang kedua ini tidak diiringi dengan terjadinya peristiwa yang kedua. Ya, artinya sendiri-sendiri, saling meniadakan. Atau peristiwa yang tidak dapat terjadi secara bersama-sama atau kejadian tertentu akan menghalangi atau meniadakan satu atau lebih kejadian yang lainnya. Secara matematis dilambangkan dengan P probabilitas A union B, ya huruf U di sini, artinya union atau gabungan, ya atau probabilitas A union B atau A gabungan B adalah peluangnya A ditambah peluangnya B. Oke,
Jadi PA adalah peristiwa A, ya, probabilitas terjadinya peristiwa A, kemudian PB adalah probabilitas terjadinya peristiwa B. Nah, inilah rumus untuk peristiwa yang bersifat eksklusif ya. Kita lihat contohnya. Menurut perkiraan cuaca hari ini, Kamis 16 April 2020, pukul 8 pagi, kemungkinan terjadinya cerah 35%, berawan 15%, dan hujan 20%. Berapa probabilitasnya? Ya, sesuai di soal kita tahu probabilitasnya cerah 35%, probabilitasnya berawan 15%, probabilitasnya hujan 20% ya. Maka probabilitas C union B union H adalah probabilitas C tambah probabilitas B tambah probabilitasnya H. Maka 35% ditambahkan 15% ditambah 20%. 70% inilah probabilitas dari 3 kemungkinan kejadian ya, yakni dari probabilitas cerah, kemudian berawan, dan hujan. Maka di sini bisa kita lihat bahwa kita tinggal menjumlahkan saja probabilitas pada masing-masing kondisi ya, yakni cerah, hujan, dan berawan. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah aturan yang ketiga ya, peristiwa yang bersifat independen atau bebas atau mandiri atau tidak bergantung. Ya. Jadi aturan ketiga ini sering disebut juga dengan peristiwa independen ya, bebas. Jadi pengambilan dengan pengembalian. Jadi pada saat kita ngambil sesuatu, nah nanti yang sudah kita ambil itu kita kembalikan lagi. Nah, itu namanya peristiwa yang independen, peristiwa yang bersifat bebas ya. Secara matematis rumusnya adalah PA join B ya. Ini lambangnya U terbalik. Artinya join atau dan ya. A join B adalah peluangnya A, peluang peristiwa A dikalikan peluang peristiwa B. Ini adalah rumus matematis untuk peristiwa yang bersifat independen ya. Peluang A dan B adalah peluang A dikali peluangnya terjadinya peristiwa B. Contoh, dari satu kantong plastik berisi 75 buah warna-warni, jadi totalnya 75 buah ya. 20 buah berwarna kuning, ini 20 buah berwarna kuning, 15 buah berwarna hijau, 17 warna merah, 9 berwarna biru, 6 berwarna putih, sisanya 8 buah berwarna ungu. Pertanyaannya adalah, berapa probabilitas bila bola yang diambil, misalkan yang A ya, dari 2 kali pengambilan berwarna merah dan putih. Nah, dari soal ini kita bisa tulis dulu peluang dari masing-masing warna ya. Misalkan saya tulis peluang warna kuning ya. P
K. Maka peluangnya warna kuning adalah 20 dibagi 75. Nah, ini berapa ya, dihitung secara desimal berapa. Kemudian peluang warna hijau, PH. Peluang warna hijau, yang warna hijau ada berapa? Ada 15. Ya, di sini ada 15. Maka 15 dibagi 75. Kemudian peluang warna merah, PM, ada 17 ya. 17 dibagi 75. Jadi semuanya dibagi 75 ya, karena totalnya ada 75. Kemudian yang warna biru ada 9. Peluang munculnya warna biru ada 9. 9 bagi 75. Lalu putih, ya, peluang yang putih, PP ya, adalah yang putih ada 6. 6 dibagi 75. Hitung nanti desimalnya berapa. Lalu peluang yang warna ungu ada 8. PU. Warna ungu ya. Jadi 8 dibagi 75. Nah, itulah peluang dari masing-masing warna ya. Dari yang warna kuning, kemudian hijau, merah, biru, putih, dan ungu. Kalau yang A ditanya, berapa peluangnya warna merah dan ungu? Ya, maka peluangnya adalah yang A ya, kita cukup aja kalikan peluangnya warna merah, PM, dikalikan PP, peluang warna putih. Nah, itu jawaban untuk yang A. Ya, peluang warna merah 17,75 Anda kalikan dengan peluangnya yang warna putih 6 kali 7, 75. Begitu juga untuk yang B. Maka peluang warna hijau kalikan peluang warna kuning kalikan peluang warna hijau. Ya, ini mungkin kalau hijaunya sama, ini misalkan kita ganti ya. Ini misalkan bukan peluang hijau ini karena hijau sudah di depan ya. Misalkan hijau, kuning, kemudian biru. Nah, maka untuk soal B ya kita tinggal kalikan saja peluang warna hijau kalikan peluang kuning kalikan peluang biru. Begitu juga yang C, peluang warna biru kalikan peluang warna ungu kalikan peluang warna putih. Cek di sini saja peluangnya ya masing-masing ya. Kemudian yang keempat juga sama. Peluangnya kuning, PK, kalikan dengan peluangnya warna biru, PB, kalikan peluangnya warna merah, PM, kalikan peluang warna biru. Nah, ini birunya misalkan kita ganti ya. Misalkan kita ganti dengan hijau. Ya, jadi peluang warna hijau di sini. Hijau. Ya, bisa kita ganti ya, supaya warnanya beda-beda. Jadi Anda tinggal kalikan saja masing-masing peluang yang Anda hitung sesuai dengan soal ya. Maunya warna apa. Tinggal dikalikan saja ya. Ini adalah aturan ketiga.
Yang keempat adalah peristiwa yang bersifat dependent atau tidak bebas, atau tergantung atau bersyarat. Ya, artinya di aturan keempat ini adalah peristiwa yang kedua itu tergantung pada peristiwa yang pertama. Atau disebut juga dengan istilah pengambilan tanpa pengembalian. Nah, jadi kalau kita sudah ngambil satu barang, barang itu tidak lagi kita kembalikan. Beda dengan yang tadi ya, kalau aturan yang nomor 3, kita ngambil satu barang, nah barang itu nanti kita kembalikan lagi, sehingga jumlahnya tetap sama. Nah, untuk yang nomor 4, nah ini nanti kalau barang satu sudah diambil, maka nanti barang itu tidak lagi kita kembalikan. Makanya disebut dengan istilah pengambilan tanpa pengembalian. Secara matematis ya, untuk peristiwa yang bersifat dependent ini adalah peluang A dan B, ya, ini join, ini artinya putar balik ini join atau dan, adalah peluang A kalikan peluangnya B bila peristiwa A telah terjadi. Nah, ini hati-hati nih ya. Jadi peluang probabilitas A join B adalah probabilitas A dikalikan probabilitas B jika peristiwa A telah terjadi. Nah, jadi apa namanya? Pengambilan tanpa pengembalian. Kita lihat ya. Contohnya. Dari satu kantong plastik besar berisi 70 buah bola warna-warni, 20 buah berwarna kuning, 15 buah berwarna hijau, 17 merah, 9 biru, 6 putih, 3 ungu. Jika diambil 2 bola secara acak, setelah diambil tidak dikembalikan lagi. Nah, ini ya, ciri peristiwa dependent, peristiwa bersyarat ya. Setelah diambil tidak dikembalikan lagi. Yang ditanyakan adalah berapa probabilitas terpilih satu bola warna merah dan satu bola warna putih. Nah, maka untuk kasus seperti ini, ya, maka peluang dari merah dan putih ya yang ditanyakan ya, peluangnya merah join putih adalah peluangnya merah PM dikalikan peluangnya warna putih P jika ya garis miring M telah terjadi. Nah, bagaimana ngitungnya? Kita hitung dulu yang peluang warna merah. Peluang warna merah berapa? Kalau kita hitung ya, peluang warna merah PM. Yang warna merah ada berapa? Merah, kita lihat di sini. Merah ada 17, ya, 17 warna merah. Maka peluangnya merah adalah 17 per 70 ya, karena jumlah bolanya 70. 17 dibagi 70, kalau kita hitung 0,24. 0,24. Nah, jadi yang merah sudah diambil nih dari 17 buah bola. Nah, maka untuk yang peluangnya warna putih, setelah M itu diambil, merah itu diambil adalah yang warna putih ada berapa? Warna putih ada 6. 6 warna putih. Nah, dibagi, nah bukan lagi dibagi 70. Kenapa? Karena yang warna merah sudah diambil. Kalau warna merah sudah diambil, dia tidak dikembalikan lagi. Ya, maka 70 dikurangi 1. Kenapa? Karena merah sudah diambil. Maka 6 dibagi 69. Ya, karena yang merah sudah diambil dan tidak dikembalikan lagi.
6 dibagi 69 itu adalah 0,09. Nah, inilah perhitungan probabilitas dari warna merah dan probabilitas warna putih setelah yang warna merah itu diambil. Maka kita tinggal masukkan saja angkanya. Probabilitasnya merah 0,24 ditambah, dikali probabilitas warna putih jika warna merah telah diambil ya, kalikan dengan 0,09. Maka kita bisa lihat 0,24 ya kalikan dengan 0,09. Hasilnya adalah 0,0216. Nah, inilah probabilitas dari warna merah dan warna putih dari kejadian dependen seperti ini ya. Peristiwanya bersyarat. Jadi kalau merahnya diambil, maka nanti untuk yang kedua jumlahnya tidak lagi 70 tapi menjadi 69 karena yang warna merah telah diambil dan tidak dikembalikan lagi. Berikutnya bicara nilai harapan atau expected value. Yang dimaksud dengan nilai harapan adalah pemilihan alternatif dengan harapan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan yang maksimal atau kerugian yang paling minimal ya. Jadi kalau kita bicara keuntungan pasti inginnya yang paling maksimal. Tapi kalau bicara kerugian kita inginnya yang paling minimal ya. Secara rumus nilai harapan atau expected value adalah EV sama dengan ya EV nilai harapan, P1 adalah probabilitas pertama, X1 nilai dari probabilitas 1 ditambah P2 probabilitas 2 kalikan X2 probabilitas kedua. Nilai dari probabilitas 2 ditambah seterusnya ya. Jadi kalau ada probabilitas 3, maka P3 kali X3. Kalau ada probabilitas 4, P4 kali X4 dan seterusnya. Contoh, seorang pengusaha berniat untuk membuka cabang restoran sedap di kota Surabaya atau Malang. Nah, jadi dihadapkan pilihan apakah buka cabang di Surabaya atau Malang. Kalau membuka usaha di kota Surabaya, nah, kemungkinan suksesnya 40%. Ya, maka P1-nya, anggaplah Surabaya ini peluang pertama ya. P1-nya adalah 40% ya. 40% itu kan 40 bagi 100. Maka 0,4. Oke, 0,4. Kemudian kalau di Surabaya keuntungannya 50 juta. X1-nya adalah 50 juta. Nah, ini kalau Surabaya ya. Kemudian bila gagal sebesar 60%, dia akan menderita kerugian sebesar 10 juta. Nah, ini kan peluang pertama kan peluang sukses ya. Kalau misalkan peluang gagalnya adalah 60%. Dengan kerugiannya adalah 10 juta. Itu kalau di Surabaya. Ya, jadi kalau di Surabaya berarti di sini P2-nya adalah 60%, 60% itu 0,6. Lalu kemudian X2-nya dia akan rugi ya 10 juta. Kalau gagal nih. Ini untuk Surabaya ya. Yang di Malang pun sama.
Kita bisa tulis saja sendiri-sendiri nanti ya. Yang Malang, peluang suksesnya 50%, untungnya 40 juta. Kalau gagal, nah kalau misalkan suksesnya 50%, maka gagalnya pun 50% kan? 1 dikurangi 50%. Maka 50% ya. Maka jadi P1-nya untuk di Malang ya, P1-nya sama dengan P2 nih. Yakni sama-sama 50% ya. Peluang suksesnya 50%, peluang gagalnya juga 50%. Kemudian nilai keuntungannya, ini X1-nya 40 juta, kalau rugi 15 juta, maka X2-nya adalah 15 juta. Pertanyaannya, alternatif mana yang dipilih? Apakah Surabaya atau Malang? Nah, maka kita bisa gunakan rumus yang tadi ya. EV sama dengan P1 kali X1 plus P2 X2. Jadi misalkan kalau kita hitung ya, yang Surabaya, maka untuk expected value Surabaya, EV Surabaya ya, SBY, adalah P1 kali X1. Ya, P1 kali X1. Ini peluang suksesnya, kalikan dengan nilai suksesnya, nilai keuntungannya, dikurangi P2 kali X2-nya. Kenapa dikurangi? Karena probabilitas yang kedua itu adalah kerugian, maka harus dikurangi. Oke, lalu kemudian di sini juga ada, kita hitung juga nanti expected value-nya untuk yang di Malang. EV MLG ya, MLG. Sama, P1 kali X1 kurangi P2 kali X2. Ya, tinggal kita hitung saja nih. Misalkan yang di Surabaya ya, P1 kali X1, 0,4 kalikan 50 juta. Ya, 0,4 kalikan 50 juta. 20 juta. Jadi P1 kali X1 20 juta. Dikurangi P2 kali X2. 0,6 kalikan 10 juta. 6 juta. Nah, maka expected value-nya dari Surabaya adalah 20 dikurangi 6 juta, yakni 14 juta. Itu untuk yang Surabaya ya. Kemudian, untuk yang di Malang, P1 kali X1, untuk di Malang P1-nya 50% ya, atau 0,5. 0,5 kita kalikan 40 juta. Karena peluang untungnya 40 juta, maka di sini 20 juta. P1 kali X1, 20 juta, dikurangi P2 kali X2. 50% ya, 0,5 kalikan 15 juta. Maka di sini 7,5 juta. 20 dikurangi 7,5 juta adalah 12,5 juta. Nah, artinya nilai harapan di Surabaya 14 juta. Di Malang 12,5 juta. Alternatif mana yang dipilih? Kita pilih yang nilainya paling besar. Berarti yang dipilih adalah buka cabang restoran di Surabaya karena nilai expected value-nya lebih besar dibandingkan yang di Malang. Yang di Malang hanya 12,5 juta. Itulah contoh bicara tentang nilai harapan ya. Berikutnya, bicara permutasi dan kombinasi. Permutasi itu adalah sejumlah objek, penyusunan objek tersebut dalam urutan tertentu. Suatu permutasi dari N objek ya, yang diambil R objek. Maka permutasinya adalah
permutasi dari N, R ya, adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Contoh ya, berapa banyaknya permutasi dari huruf A, B, C, D? Nah, huruf A, B, C, D ini kita hitung. N-nya ada berapa? Ada 4. Ya, karena huruf A, B, C, D. Berapa permutasinya kalau yang diambil 2 dan 3 pengembalian? Nah, berarti ini ada 2 ngitungnya ya. Jadi pada saat R-nya sama dengan 2, Anda hitung. Kemudian pada saat R sama dengan 3, ya, dihitung. Misalkan saya contohkan yang R-nya sama dengan 2 ya. Maka permutasinya, lihat rumusnya ya. Kalau yang diambil hanya 2, permutasi N-nya 4, R-nya 2 ya, kalau diambil 2 pengembalian, sama dengan, lihat rumusnya, N faktorial, maka N-nya 4, 4 faktorial, dibagi N minus R. Kalau R-nya 2, berarti 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 adalah 2 faktorial berarti kan? 2 faktorial. Cara ngitungnya adalah 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Itu namanya 4 faktorial. Dibagi 2 faktorial berarti 2 kali 1. Berapa hasilnya? Ini coret nih, 2 kali 1-nya sama kan? Maka tersisa 4 kali 3, maka 12. Nah, inilah permutasi dari huruf A, B, C, D ya, di mana N-nya 4, kalau yang diambil adalah 2 pengambilan. Kalau 3 pengembalian gimana Pak? 3 pengambilan gimana? Ya sama caranya, cuman di sini adalah P 4,3 ya. Maka 4 faktorial dibagi 4 kurangi 3 dibagi 1 faktorial. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 bagi 1 ya. Berapa hasilnya? 24. Nah, ini permutasi jika yang diambil 3 pengambilan. Mudah ya? Jadi perhatikan saja rumusnya, berapa nilai N-nya dan berapa R-nya. Berapa yang diambil dari sejumlah N yang diketahui. Berikutnya kombinasi dilambangkan dengan huruf C ya. Combination adalah suatu kombinasi dari N objek yang diambil R ya. Jadi dari N objek kalau diambil R berapa nilai kombinasinya? Secara matematis N kombinasi R ya, NCR ya, adalah N faktorial dibagi N dikurangi R, N dikurangi R faktorial, kalikan lagi dengan R faktorial. Contoh, berapa banyaknya kombinasi dari huruf A, B, C, D, ya, huruf A, B, C, D berarti N-nya 4, ya kan? A, B, C, D ya, 4 huruf ya. Lalu kemudian yang diambil 3 pengambilan, maka R-nya 3. Oke, nah maka berapakah kombinasinya? Kita bisa hitung. NCR berarti N-nya 4, CR, R-nya adalah 3. Sama dengan 4C3 N faktorial. Berarti 4 faktorial
dibagi N dikurangi R faktorial ya. Sini cek di sini rumusnya. N dikurangi R faktorial. 4 kurangi 3. Maka 1 faktorial. Kalikan lagi dengan R faktorial. Kalikan lagi dengan 3 faktorial. Maka 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 faktorial ya berarti 1, kemudian dikali 3 faktorial, berarti kali dengan 3 kali 2 kali 1. Berapa kombinasinya? Kita coret saja nih angka yang sama ya. 4 bagi 1, ya 4. Jadi kombinasi dari N sama dengan 4 ya. Kalau N-nya 4 dari huruf A, B, C, D, kalau diambil 3 pengambilan, maka kombinasinya adalah sebesar 4. Perhatikan saja rumusnya ya. N faktorial dibagi N minus R faktorial kalikan R faktorial. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait distribusi probabilitas. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.